Shalom dan selamat pagi semua. Terima kasih tim pujian penyembahan yang sudah memimpin kita memuji menyembah Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan berkata dia bertakhta di atas puji-pujian. Makanya saudara sangat penting untuk kita memuji menyembah Tuhan karena Alkitab berkata bahwa dia bertakhta dalam puji-pujian. Dia bertakhta artinya dia hadir. Nah saudara, mari kita lanjutkan siri pembelajaran firman Tuhan. Dia menyatakan kekudusannya. Yang tidak dapat lari daripada dirinya adalah kekudusannya. Walaupun kita lihat dia cara mata kasar, tetapi kita boleh merasakan kekudusan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita belajar firman Tuhan, kita dapat melihat kekudusan Allah. Dan Allah menyatakan kekudusannya lewat firman Tuhan. Bahkan Alkitab berkata bahwa tidak satu orang pun yang dapat melihat Allah tanpa ada kekudusan. Bahkan kekudusanlah yang membuatkan kita terpisah dengan Allah, karena kita hidup dalam keberdosaan. Namun kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia membuktikan kasih-Nya. Seperti lagu yang telah kita nyanyikan sebentar tadi, bahwa Dia membuktikan bahwa Dia mengasihi manusia yang berdosa. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itulah yang kita syukuri. Karena itulah komitmen Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kita lihat dalam Galatia 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Galatia 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Seperti biasanya kita akan membacanya saling bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-15. Saudara akan membaca ayat yang ke-16. Kita bergantian sampai selesai. Minta dengan hormat, mari kita semua bangkit berdiri. Dan kalau dapat media tolong tampilkan ayat supaya kita boleh membacanya bersama-sama. Minta maaf bagi kamu yang di sebelah sini karena kamu terpaksa tinggal sini. Karena orang di sini lebih kudus sedikit, kamu kurang kudus sedikit. Bergurau saja. Tolong doakan supaya minggu depan ada sudah screen di sini, supaya yang senat ya terabai, oke? Mungkin yang sini kasih tukar jangan pergi sana kali kan? Kalau yang apa tuh TV yang satu belum diperbaiki, kasih pindah saja supaya kasihan mereka yang di sana tidak dapat lihat secara jelas. Oke, ayat yang ke-15. Tajuk yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Ayat 15. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. 1, 2, 3. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat,
sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. 1, 2, 3. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurobohkan, aku mengatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Kita ambil ayat 20 sebagai ayat kunci. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan. Tema sederhana yang kita pelajari pada hari ini, hidup oleh iman. Karena Paulus berkata, yang kuhidupi secara daging sekarang ini, kuhidupi dengan iman. Tema sederhana, hidup oleh iman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua kita di sini hari ini datang di gereja ini dengan iman. Amin. Oke. Kalau kamu tidak paham apa itu iman, sebetulnya kamu jalan saja dengan pasti saya pasti sampai ke gereja. Walaupun tadi tercungap-cungap naik tangga. Oke. Dan saya pikir jarang di antara kita yang kalau kamu menumpang dengan orang lain, kamu ada menumpang dengan si Braille tadi, kamu tanya, Braille, kita sampaikah di gereja? Bolehkah? Ini kereta oke kah tidak? Macam mana? Itu jalan tiada pokokkah yang tumbang? Ini kereta oke kah? Rosakkah? Tidak rosakkah? Dia punya tayar boleh berpusing kah? Dia punya brake boleh makan kah tidak? Berfungsi kah tidak? Tidak satu orang pun saya pikir di antara kamu yang tanya si Braille seperti itu. Tapi kamu dengan iman, jalan, naik kereta, duduk, percaya si Braille, dia boleh bawa kamu ke gereja. Amin. Ataupun kamu yang memandu tadi. Oke kayaknya, balik-balik. Sudah jalan, berhenti lagi, buka lagi pintu, turun, tinggal tayar, tinggal lagi brake. Lepas itu naik lagi, jalan lagi. Lepas itu turun lagi. Dia mau pastikan, saya sampai ke tidak? Ini kereta oke ke tidak? Nah saudara, kalau kami jalan, ada anak saya, anak bungsu, selalu tanya, Dadi, kita pergi mana ini? Sudah sampai di tempat, Dadi apa kita buat sini? Sudah duduk, kau minum apa? Dia selalu minta Milo Pink. Dia selalu minta Milo Pink. Dia percaya bahwa dia boleh bayar. Bahkan mereka order. Saudara, kemarin kami pergi bandel. Saya bagi mereka satu orang 10 ringgit.
tidak boleh lebih. 10 ringgit budget. Kalau kamu pergi di supermarket mana-mana ada 10 ringgit. Di bandel ada. Dengan harapan saya 5 ringgit, dorong guna 5 ringgit atau 10 ringgit ke bawah. Waktu kau yang membayar, satu 18 ringgit, satu 12 ringgit. Saya, saudara, pergi cari 1 ringgit 1 halai. Saya cari. Inilah baju dia 1 ringgit, saudara. Saya dapat 10 helai. Walaupun ini 1 ringgit, betul. Tapi di dalam dia tidak ternilai. Amin, saudara. Harga diri saya bukan karena pakaian. Tapi ada iman yang besar dalam hati saya. Saudara, Paulus membicarakan tentang iman kepada jemaat di Galatia. Ini kamu masih terkagum-kagum dengan sepia baju. Ini 5 ringgit, ini 1 ringgit, 6 ringgit saja. Dan Alkitab berkata, asal ada makanan dan pakaian cukup. Yang kau susah hati itu kenapa? Kau tidak iman? Nanti saya saksikan di akhir khotbah ini bagaimana kami 2 tahun tiada sponsor di STS. 1 sen pun tiada sponsor. Bayangkan. Sampai kami diusir dari bilik 1 tahun tidak bayar. Tapi bukan diusir pergi kemana-mana, tapi diusir pergi ke tingkat 5. 2 bilik. Yang tadinya 1 bilik. Lepas itu makan sendiri. Nanti saya saksikan bagaimana 2 tahun ada mukjizat Tuhan terjadi melangkah dengan iman. Nah, saudara, mari kita lihat teks kembali. Sebelum teks, Paulus memperbetulkan kelakuan Petrus yang tidak konsisten dan tegas terhadap kebenaran Injil mengenai kasih karunia karena kemunafikan Petrus, yaitu yang menyatakan apabila ia memisahkan diri dari bangsa lain ketika orang Yahudi datang kepadanya, padahal Petrus sebelumnya bersama-sama dengan mereka di Antioquia. Yang dicatat dalam Galatia 2 ayat 11 hingga 14. Manakala selepas teks, Paulus menamplak jemaat di Galatia yang disebut Paulus sebagai orang bodoh. Kalau kita lihat dalam bab 3 ayat 1 hingga 14, 2 kali Paulus menyebut orang Galatia itu bodoh karena terlalu cepat berubah, yang walaupun mereka memulai dengan roh tetapi mengakhirinya dengan daging, dan diperhamba oleh hukum Taurat, sedangkan kasih karunia manusia diselamatkan karena iman. Paulus berkata, aku menggambarkan Kristus di depan mata kamu, tapi kamu tidak paham. Mereka cepat berubah, meninggalkan iman mereka. Nah, saudara, kalau kita baca ayat 15 sampai ayat yang ke-21, saya ingin membawa saudara melihat ayat ini dalam 2 bahagian. Saya melihat kalau kita pergi di gereja, saudara, seperti kita pergi hospital. Karena kita berjumpa dengan dokter, segala dokter. Kita semua ini orang-orang sakit. Ada yang sakit fisik, ada yang sakit emosi, ada yang sakit mental, tapi semuanya sakit rohani. Kita semua perlu dipulihkan. Kita berjumpa dengan dokter, segala dokter yang dapat mengesan setiap sakit penyakit kita. Saya berdoa supaya kamu dapat recognize apa sakit. Biasanya dokter akan tanya, apa sakit kau? Betul atau tidak?
Karena dia tidak tahu semua. Dia boleh mengagaklah. Dia boleh assume. Oh, kalau kita timbang sedikit, oh ini kena penyakit gout kali ini. Kalau kita bungkuk-bungkuk begini, oh ini kena penyakit pinggang. Kalau kita pucat, pening, mungkin dia boleh agaklah kita punya penyakit. Tapi yang lebih tahu apakah sakit kita itu adalah ketika kita mengakuinya. Dan biasanya kalau kita mengaku, kita akan diperiksa oleh dokter dan kita mendapatkan obat yang sesuai. Ya. Jadi saya berharap supaya kita boleh recognize apa kita punya penyakit hari ini, supaya firman Tuhan ini dapat mengobati setiap sakit-sakit rohani kita. Dan kita datang dalam keadaan yang sakit, balik dengan kesembuhan. Bukan datang tadi sehat, balik sudah sakit-sakit. Itu bukan datang ke gereja. Gereja tempat untuk menyembuhkan. Gereja itu juga seperti salon ataupun tempat untuk memperindahkan tubuh. Ya, kita disolek, yang tadinya pucat balik dengan muka yang ceria, muka yang berhias, yang tadi nampak tua, nampak muda sudah balik. Ya, ini adalah gereja yang akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik, lebih sempurna, lebih kudus yang daripada sebelumnya. Amin, saudara? Siap? Saudara, saya ingin kita melihat pembacaan kita dalam dua bahagian. Yang pertama, hidup dalam kedagingan di dalam diri sendiri. Hidup kedagingan dalam diri sendiri. Kadang-kadang kita ini, lihat orang lain, kamu kedagingan mbak ini. Makan ngocap saja selalu. Sasau, sanyuk saja kau makan. Sayur tidak kau makan. Nah saudara, kadang-kadang kami beritahu anak-anak, kalau mereka kami udah lauk, ya, kebanyakan yang mereka makan tuh yang daging-daging saja. Sayur-sayur mereka tidak makan. Tapi kami kasih tahu, kamu harus makan supaya seimbang. Nah saudara, biasanya kita melihat orang lain daging, kesalahan orang lain. Tapi kadang-kadang kedagingan yang ada di dalam diri kita tidak dapat melihat. Bahagian yang kedua, yaitu menghidupi kehidupan di dalam Kristus atau menghidupi iman. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang mau diselesaikan oleh hukum Taurat sebetulnya adalah keinginan-keinginan daging. Makanya ada aturan-aturan yang diberikan supaya kita tahu itu kesalahan, itu salah itu. Nah jangan kita bilang tiada sudah Taurat. Taurat sekarang ada di dalam hati kita. Hati nurani kita berkata, oh itu tidak betul. Oh itu salah. Ini dosa. Ya, sekurang-kurangnya saudara dapat membedakan coklat dengan tai anjing. Warnanya sama. Coba kamu bungkus buat itu tai anjing macam coklat masuk oven. Buat coklat juga masuk oven. Waktu keluar, kamu kadang-kadang tertipu. Mana satu tai anjing, mana satu coklat. Hampir sama. Ya. Tapi waktu kau rasa, oh ini bukan coklat, ini tai anjing pula. Ya. Nah, saudara, demikian kita ada kepakaan rohani, hati nurani yang Tuhan beri dalam hidup kita. Taurat itu bukan pada waktu Musa. Karena kita dicipta segambar serupa dengan Tuhan, maka Taurat Tuhan itu sudah ada di dalam hidup kita. Cuma diingatkan kembali oleh Musa. Tuhan ingatkan Musa. Padahal hal itu sebetulnya dari awal sudah ada. Nah, saudara, bahagian yang pertama, hidup dalam kedagingan dalam diri sendiri yang sering kali kita tidak dapat lihat. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
kita mesti melihat, menyelami apa situasi ataupun satu konteks pada waktu zaman Paulus. Pada waktu zaman Paulus, Paulus ini adalah original Yahudi. Sama dengan kita original Sabahan. Betul-betul original. Jadi kau tidak perlu tunjuk bagaimana itu pesta menuai, kau tahu sendiri. Tidak perlu ditunjuk bagaimana menari semazau. Dengan sendirinya tangan kita terkapai-kapai macam hanyut di sungai yang tidak tahu berenang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Paulus ini merupakan seorang Yahudi tulen, berbeza dengan bangsa-bangsa yang lain. Keyahudiannya masih lagi kental dalam hidupnya. Tapi kenapa dia boleh berubah? Karena kuasa Roh Kudus. Makanya Paulus mengakui, aku ini orang Yahudi. Bangsa yang tidak berdosa, bukan seperti bangsa lain. Karena bagi orang Yahudi, bangsa lain, orang berdosa. Kami saja yang suci. Saya pernah saksikan ketika kami pergi di Palestina. Nah, di Palestina itu terutama sekali tebing barat, saudara, ada satu restoran. Guide lokal berkata, kamu jangan keluarkan makanan-makanan kamu yang sedap itu. Simpan di dalam bag, karena pernah terjadi. Ada orang-orang Indonesia, dia bawa dia punya sambal, waktu makan, dia kasih keluar, itu orang Yahudi nampak, dia bungkus semua itu makanan dalam meja, buang. Itulah attitude orang Yahudi. Bagi mereka, apalagi soal makanan, apalagi soal budaya. Makanya ada Samaria, yaitu orang-orang yang sudah campuran, orang yang tidak Yahudi tulen, pergi ke Samaria. Nah, saudara kita, Paulus dalam golongan Yahudi yang betul-betul menjaga tradisi adat nenek moyangnya. Nah, saudara, apa yang kita pelajari dalam teks ini? Nah, kalau saya membaca teks ini pada masa akan datang, lain lagi. Karena waktu saya baca teks ini, waktu saya berulang-ulang apa sebetulnya, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Yang pertama, hidup dalam kedagingan dalam diri sendiri apabila tanpa sadar ada kesombongan rohani, yaitu dengan merasa dan menuntut hak serta berharap mendapat layanan istimewa. Ada kesombongan rohani. Apa itu kesombongan rohani? Merasa ada hak. Dan dia menuntut layanan istimewa. Kenapa di gereja ini macam orang tidak senyum dengan saya? Kenapa di gereja ini tidak melayani? Kenapa itu makanan tidak cukup? Kenapa sih tidak beli? Saudara, kita datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, bagi kamu yang datang-datang ke gereja, cari-carilah pelayanan. Apa yang saya boleh layani? Kalau tidak, kita masih hidup dalam kedagingan nyata, kita masih sombong rohani, minta hak, minta layanan istimewa. Inilah latar belakang orang Yahudi. Merasa diri istimewa. Aku tidak berdosa. Di antara semua kami first class. Makanya bangsa Yahudi dibenci oleh seluruh dunia. Kalau kamu lihat cara hidup mereka betul-betul bikin geram. Bayangkan Eropa sendiri pun tidak suka dengan mereka. Tetangga-tetangga mereka benci dengan orang Yahudi. Bukan hanya sikap mereka. Bukan hanya agama kepercayaan mereka, tapi sikap mereka terhadap bangsa-bangsa. Nah, saudara, itu bagi orang yang belum dikuasai oleh Roh Kudus. Banyak orang gereja, namanya Kristen, namanya John,
namanya Sarah, Elizabeth, Maria, Yakobus, James, tapi hidupnya masih lagi duniawi. Kenapa? Hidup dalam kedagingan. Roh Kudus belum bekerja dalam hidupnya. Saudara, ini masalah kesombongan rohani. Tanpa sadar kita lakukan. Kenapa banyak orang tidak mau tanya, kau dari mana? Kenapa hidup kau berubah? Bolehkah saya ikut kau pergi gereja? Kenapa orang tidak tanya? Mari kita tanya diri kita sendiri. Apa yang saya buat? Kenapa saya punya family tidak ikut saya? Oh? Kenapa tempat pekerjaan tidak orang mau tanya saya orang Kristen ke tidak? Jangan-jangan kita masih banyak hidup dalam kedagingan. Tepuk dada, tanya. Apa? Tanya diri kau. Apa yang kita sudah buat dengan firman Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Ya, biasanya orang sombong dia tidak akan berkata dia sombong. Selalu orang sombong tidak mengaku dia sombong. Apalagi tinggi hati, ya. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-16. Sedikit agak panjang ayat ini. Kalau kau baca satu kali, memang kamu tidak akan melihat karena ada banyak sepertinya Paulus menggunakan kata-kata yang sedikit membingungkan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Senang-senang susah. Nampak senang, tapi waktu dijelaskan susah. Hidup dalam kedagingan, dalam diri sendiri, apabila kita merasa diri kita benar karena melakukan sesuatu yang dianggap benar, dan menuntut orang lain melakukan hal yang sama, padahal dia juga sebenarnya tidak sempurna, dan masih banyak melakukan kesalahan. Jadi orang yang hidup dalam kedagingan, dia tahu itu kebenaran. Dia tahu benar atau salah. Karena selain hati nurani, pikiran hatinya berfungsi, oh ini salah. Macam tadi, kau jalan, kau terinjak tai sapi. Oh, tai sapi pula. Oh, bagus juga nih, kau injak, kau kasih, semua kau ambil lagi, kau simpan di badan. Itu lucu. Bukan lucu tapi bodoh. Kau tahu itu kotor, tapi kau mau buat. Kadang-kadang dosa itu kita nampak kotor, tapi sedap pula ini. Siapa bilang berzina itu tidak sedap? Siapa bilang berselingkuh itu tidak sedap? Tapi hati nuranimu sebetulnya sudah berkata, itu tidak betul. Kau lihat di handphone, pornografi, kau tahu itu salah. Tapi macam tadi, tai pula ini kan, ambil, wah, kau kasih lap semua, masker, tidur, dengan tai anjing, tai kucing. Itulah gambaran orang Kristen yang tahu dosa, tapi masih melakukannya. Malah menuntut orang lain. Bahkan, dia tidak tahu bahwa dirinya sendiri hidup dalam keberdosaan. Dan itu yang disebut oleh Paulus dengan Petrus. Kau ini Petrus munafik kau. Di depan orang bukan Yahudi, kau mau bergaul. Tapi pada waktu kau
bersama dengan orang Yahudi, kau pun memisahkan diri bergaul dengan orang Yahudi. Munafik. Tahu kebenaran, tapi apabila diperhadapkan dengan cobaan, menuntut pertanggungjawaban diri, kau menyorok. Akhirnya kau jorok. Menyorok itu dosa. Menyorok kesalahan itu, akhirnya kau jorok, kau ikut dengan dosa. Saudara, yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ke-17. Tapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Nah saudara, banyak orang memiliki pandangan yang salah terhadap kasih karunia. Hidup dalam kedagingan, dalam diri sendiri, apabila kita merasa yakin dan menilai kasih karunia secara berlebihan, sehingga menghalalkan segala cara, serta menjadi pelayan dosa dalam kejatuhan. Dalam Galatia 6 ayat 7, dia berkata, jangan sesat. Allah tidak boleh diperbodohkan. Saudara, ada orang-orang Kristen hari-hari ini yang berpikir bahwa kasih karunia itu hebat. Waktu kita berdosa, Tuhan tetap terima kita. Jadi semakin kita berdosa, semakin kita diterima oleh Tuhan. Orang kampung saya bilang, itu satu orang, dia dulu aktif betul di gereja. Tapi setelah dia berhadapan dengan masalah dengan keluarganya, dan dia berkata, saya tidak percaya lagi gereja. Karena istrinya kedapatan berkasih-kasihan dengan seorang lelaki di dalam gereja itu juga. Nah saudara, bayangkan pada waktu dulu belum ada handphone pun masih boleh buat salah, apalagi sekarang ada handphone, dosa itu ada di ujung jari. Kemudian orang ini berkata, saya tidak mau datang ke gereja lagi. Saya hilang percaya dengan gereja. Bagus saya buat dosa. Saya buat dosa yang paling jahat. Sehingga Tuhan marah dengan saya. Dia geram saya, dia ambil saya, dia buang saya. Karena terlampau kuat, terlimpas neraka, masuk surga. Saudara, ini pandangan kadang-kadang bodoh-bodoh rohani. Dia pikir kasih karunia ini dapat dipermainkan. Saudara ingat, Taurat tetap ada. Bahkan Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan. Aku datang untuk menggenapinya. Allah kita pandai marah, tapi dia juga mengasihi. Waktu dalam Bible class, saya berkata kepada muda-mudi, saya berkata, kamu tahukah, Tuhanlah yang paling baik, tiada yang dapat tanding, tapi dia juga Tuhan yang paling jahat, tiada yang boleh tanding. Dia yang paling jahat, tapi paling baik, dialah segala-galanya. Oi, ada yang tidak setuju. Kalau begitu kau mengatur Tuhan. Apakah Tuhan baik atau Tuhan jahat? Baik. Tuhan itu baik atau jahat? Baik. Semua baik. Setelah habis mengajar, oh ternyata Tuhan jahat pula kan? Kenapa? Dia mencipta itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu kan dari dalam dirinya. Ketika roh jahat menguasai, roh yang jahat daripada Tuhan menguasai Saul. Nah saudara, jangan kita lawan Tuhan soal kejahatan. Ya,
Dia boleh musnahkan hidup kita. Dia boleh musnahkan dunia ini dengan sekelip mata. Yesus boleh panggil roh jahat menguasai dan menghabiskan semua tentara Romawi dan orang-orang Farisi yang mau dia disalibkan, tapi dia tidak mau. Dia memilih untuk buat kebaikan. Menjadi orang Kristen, not because of you cannot do the evil ones, but we choose do the right things. Amin, saudara? Bukan karena kita tidak pernah buat jahat. Saya tahu sebenarnya istri, kalau saya mau berlaku, saya mau berlaku yang paling jahat, paling kejam. Nampak, walaupun nampak muka handsome, tapi tapi jahat betul saya mau buat. Kalau saya mau kasih hiris tuh orang kan, saya kasih pisau, lepas ambil itu 5 kapas, kasih parah lagi, taruh lagi lada, belacan lagi sedikit. Biar dia merasa, oh sakit. Jangan bilang pastor tidak pernah buat jahat. Pastor pun pernah buat jahat. Tapi puji Tuhan, pastor memilih untuk buat baik. Amin. Semua kita ada potensi untuk buat kejahatan. Tapi bagusnya kita ada Roh Kudus, Roh kebenaran. Kita memilih buat yang baik, yang benar. Amin, saudara. Makanya anak-anak muda jangan coba-coba. Kau jangan percaya kau punya girlfriend kau boyfriend 100%. Ada kesempatan buat dosa, dia buat dosa. Maka lari daripada kesempatan buat dosa. Amin. Kalau kau tahu kau punya kelemahan, nafsu, seks, bagus kau lari. Jangan beri kesempatan. Kalau kau ada masalah keuangan, bagus kau lari. Jangan sampai kau menipu, mencuri. Kalau kau ada masalah soal kuasa, kau tahu itu, kau punya kelemahan. Hanya kau sendiri tahu. Run away. Amin. Karena semua orang ada potensi untuk buat kejahatan karena sudah makan pengetahuan baik dan jahat. Nah, saudara, jangan kita menilai kasih karunia itu berlebihan-lebihan. Karena ada hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, kau akan tuai. Kalau kau dan tuaian kau yang paling menyakitkan hati kau. Kau tengok si Daud, dia berzina. Tapi anaknya apa? Berzina dengan istrinya Daud. Salomo, anak perzinahan, bukan anak perzinahan lah. Tapi awalnya kan begitu kan. Kemudian dia punya istri berapa? 700, 300 gundik, 1000. Satu kau buat 1000. Macam saya masih ingat khotbah Brother Roni. Itu 1 biji papaya bukan mengeluarkan 1 biji, dia mengeluarkan pokok papaya. Di dalam pokok papaya bukan 1 buah, tapi banyak buah, di dalamnya banyak biji. Bayangkan saudara, 1 benih dosa menghasilkan buah dan biji dosa. Dia beranak pinak. Makanya Alkitab berkata, Tuhan akan menghukum Israel sampai 4 keturunan. Jangan-jangan apa yang kita alami sekarang ini karena ada 4 keturunan yang lalu melakukan dosa. Makanya perlu ada pemutusan kutuk-kutuk dosa. Mungkin saya cadangkan satu masa nanti, ibadah anak-anak muda, ibadah doa malaman suntuk. Hari Jumat yang lalu kita ada doa sampai jam berapa di tempat ini? Jam 4 pagi. Tapi mungkin masa akan datang kita mau setiap orang yang merasa masih belum diputuskan untuk dosa kutuk dari nenek moyang. Kita akan buat prepe itu, kita berdoa berpuasa dan kita mau dilayani.
supaya ada pemutusan kutuk. Saudara, bagian yang kedua, menghidupi kehidupan dalam Kristus, yaitu iman. Mari kita lihat ayat 18 hingga 19. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah aku rombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Betulkah Paulus disalibkan bersama dengan Kristus? Tidak. Karena Paulus kemudian bertobat setelah Kristus disalibkan dan bangkit daripada kematian, dan memperlihatkan diri kepada Paulus yang melawan ajaran Yesus sebelumnya. Nah, saudara, menghidupi kehidupan dalam Kristus ataupun dalam iman, ketika kita membangun pengertian yang benar mengenai kasih karunia dan salib Kristus sebagai kegenapan tuntutan kitab Taurat. Kita boleh lihat dalam Roma 6 ayat 11, mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Maksudnya saudara, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Paulus begini, dia ingin menjelaskan apakah saya membangun kembali yang saya rombak. Apa yang Paulus rombak? Keterbatasan pikirannya dalam Taurat yang terbatas. Saudara, Paulus melihat Allah itu dalam dua muka siling. Two side of coin. Kalau satu siling hanya sebelah saja ada dia punya gambar, walaupun dia punya nilai 1.000, tidak ada nilai. Coba uang kamu, hanya sebelah saja ada gambar, sebelah kosong. Kertas kosong, kertas putih. Kau pergi beli 100, kau punya duit tidak akan diterima. Makanya Paulus mempertikaikan Taurat hanya sebahagian saja pengertian tentang Allah. Dan Paulus berkata, you have to know the side of the coin. Two side. Dua bahagian. Yaitu kasih karunia dan Taurat. Taurat dan kasih karunia. Nah saudara, kalau kita baca awal Galatia, memang dia akan menyebelahi, bertentangan dengan Taurat. Karena dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang masih mempertahankan kitab Taurat. Jadi dia harus runtuhkan dulu dan bangun kembali suatu pengertian yang baru. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kain yang lama dengan kain yang baru tidak dapat dijahit bersama-sama. Karena kalau kau jahit, waktu kau taruh anggur akan memecahkan yang lama. Buang anggur yang lama, ganti dengan new wine skin. Kantung yang baru. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Ada pengertian yang baru. Saya adalah kantung yang lama yang diisi dengan Taurat. Saya harus membuka ini dulu. Kemudian saya membangun satu pengertian yang baru. Yaitu hidup dalam kesempurnaan Taurat dan Roh Kudus dan firman. Firman dan Roh Kudus. Amin saudara. Makanya inilah iman yang diperjuangkan oleh Paulus. Yang harus diterima dengan iman. Ada surga, ada neraka. Buktikan, kau pernah pergi ke tidak? Tidak dapat bukti.
Tapi kita percaya, itulah iman. Pasti ada neraka, pasti ada surga. Kau yakin kau mati? Oh, itu kau yakin karena banyak orang mati. Kau yakin akan dibangkitkan? Macam tidak. Tapi Alkitab bilang ada. Yesus Kristus, itulah iman. Amin, saudara. Jadi, pengajaran firman Allah itu harus diterima dengan iman. Yang kedua, mari kita lihat dalam ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, yang kedua, menghidupi kehidupan dalam Kristus yaitu iman. Apabila kita mengakui dan menjalani hidup bukan lagi diri sendiri, tapi oleh iman di dalam Kristus yang telah berkorban bagi manusia. Kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 9, kita hidup oleh roh. Orang yang hidup dalam daging dikuasai oleh daging. Tapi orang yang hidup dalam roh sepatutnya dikuasai oleh roh Allah. Amin. Ada firman, ada Roh Kudus. Kita hidup sebetulnya seperti yang Yesus katakan, kamu akan melakukan jauh lebih baik daripada yang kulakukan. Maksudnya, kita berhadapan dengan kekuatan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam perjanjian lama, mereka hanya mengenal apa itu Taurat. Tapi mereka tidak tahu tentang kasih karunia dan Roh Kudus yang sebetulnya ada tapi tidak dikenali. Yang ketiga dan terakhir, mari kita lihat ayat yang ke-21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara, menghidupi kehidupan dalam Kristus yaitu iman, ketika kita mengambil satu keputusan untuk tidak menolak kasih karunia Allah dan mempersia-siakan pengorbanan yaitu kematian Yesus Kristus bagi manusia. Saudara, orang yang melakukan dosa terus-menerus, sebetulnya kamu bukan menghargai kasih karunia, tapi kamu menolak kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah tidak memberikan kelonggaran untuk selalu jatuh dalam dosa. Tapi kasih karunia menerima kamu untuk bertumbuh di dalam iman. Waktu kau masih kecil, masih kanak-kanak, kau bawa dia, kau jalan, itu anak jalan, kadang-kadang kau suruh dia jalan sendiri, dia jatuh. Maklumlah anak-anak. Tapi kalau kau sudah usia 20 tahun, apalagi 30 tahun, 40 tahun, masih lagi seperti itu, kau menghina kasih karunia Allah. Semakin kita dewasa dengan firman, semakin kita tahu apa itu yang jahat, apa yang baik. Apa yang najis, apa yang suci. Apa yang berkenaan kepada Allah, apa yang tidak. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang tidak. Bukan tambah tua keladi. Semakin tua semakin gatal. Ya, semakin kau takut buat dosa, semakin kau segan dengan Tuhan, segan dengan kekudusan Tuhan. Saudara, sebagai kesimpulan, ini tidak ada dalam teks, tapi saya baca Roma 2 ayat 14 hingga 15. Roma 2 ayat 14 hingga 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat,
maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Dalam arti kata yang lain, kalau yang lain belum tahu hukum Taurat, tapi mereka melakukan seperti mereka tahu hukum Taurat, mereka itulah yang punya hukum Taurat dalam hati mereka. Tapi sebaliknya, kalau orang Kristen tahu hukum Taurat, tapi kau melanggar, kau bukan diukur dengan kau tahu, tapi kau akan diukur apa yang kau buat. Dalam Roma ayat yang ke-14, 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Paulus menunjukkan apa kuasa hukum Taurat dalam hati kita. Karena hati dan pikiran itu bekerja sama. Saling menuduh, saling membela. Contoh, waktu kita melakukan kesalahan, sebetulnya ada perlawanan dalam diri kita. Yang satu katakan, ini salah. Tapi lu jadi bilang, boleh bah. Semua orang pun boleh buat juga. Dia bilang, tapi kau sudah tahu firman Tuhan. Ada kasih karunia. Yesus mampu memulihkan hidup kau. Ada perlawanan dalam hati, dalam pikiran kita. Itulah membuat kita berpikir apa yang kita buat, apa yang kita putuskan, harus kita pertimbangkan. Apalagi ada firman Tuhan dan Roh Kudus mampu untuk kita menimbang apa baik buruknya, dan terutama sekali apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bukan sekedar logik manusia saja yang kita pertimbangkan, tapi menurut firman Allah, apakah ini sesuai atau tidak. Roma 8 ayat 13 hingga 18. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebaliknya, orang yang dipimpin oleh kedagingan akan mati. Waktu kita mematikan perbuatan-perbuatan daging, itu buktinya kita hidup dalam Roh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya ingin memberikan cabaran kepada kita, saya ingin saksikan bagaimana kami hidup dalam iman. Ketika saya menjadi penyelaras pujian penyembahan di Isabi Pusat, kemudian mereka mungkin melihat pengajaran saya terlampau dangkal, lalu saya dicadangkan ataupun diminta untuk pergi sekolah teologi. Dan pada waktu itu saya jumpa dengan Presiden almarhum Dr. Reverend Taipin Moloidoy. Dia Presiden ICB Sabah pada waktu itu. Dia berkata, saya berkata, adakah bantuan daripada ICB Pusat untuk pergi sekolah? Pastor dengan iman pergi saja. Waktu saya mendengar dengan iman, pastor kau pergi saja. Saya betul tangkap itu karena dia ini Presiden ICB Sabah. Dia pasti tahu. Dan dengan singkat cerita, waktu itu kami tinggal di Kepen Ridge. Mula-mulanya kami cuma pergi tinggal saja. Bagaimana tuh? Bagaimana? Belum pernah pergi STS. Lalu saya, istri, dan anak kami Cheryl, anak pertama, kami bertiga pergi. Bukan di tempat sekolah, tapi di dewan makan.
Waktu saya datang di sana, mereka terus jemput kami, mari makan. Karena jemputan semua orang-orang yang baru kan dijemput makan bersama-sama. Lalu saya melihat dalam senarai nama pelajar, ada nama saya. Siapa yang antar? Saya punya nama. Wih, saya pun macam termimpi-mimpi. Cuma mau pergi tengok, dijemput makan, lepas tuh tengok senarai, ada nama saya pelajar di situ. Saya masih ingat nomor ketiga nama saya. Dan waktu itu, sementara kami makan, berbincang-bincang, mereka bilang, kamu tinggal mana? Saya belum tahu. Oh, kamu harus tengok di satu signboard, satu lagi tempat untuk lihat. Oh, kami ada di bilik nomor 3. Nomor 3, bilik nomor 3. Saya tengok saya punya istri, betul kah ini? Saya masih ingat petang itu kami pergi, dan sepertinya tidak percaya, kami sudah ada di STS, sudah makan, bahkan sudah ada tempat tinggal. Nah saudara, petang itu juga kami balik dan mulai mengemas, dan petang itu juga kami masuk. Malam itu tidur di sana, satu bilik. Ada tandas di dalam. Ada tandas di dalam kah? Ada, oke. Tidak apa-apa, belum ada persiapan. Buku tidak ada, pensel pun tidak ada. Baru pergi membeli. Orang lain ada komputer, kami tidak komputer. Pakai tulis tangan. Singkat cerita, kami menjalani 1 tahun itu. Dan saya masih bingung-bingung, betulkah saya di STS? Dan saya mulai sadar, betulkah Tuhan antar, karena kami di bulan pertama diberi tagihan begini, sekian, kamu harus bayar. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan 6, mau hujung tahun, itu kerannya account sudah mulai tanya-tanya, bila kamu bayar, oh? Makin banyak kau punya hutang, oh. Bayar makan, bayar tempat tinggal, bayar tuition. 1 sen pun tidak ada. Dan saya sebagai anak pertama malu minta dengan keluarga. Karena saya anak pertama, diharapkan untuk membantu adik-adik saya yang lainnya yang masih sekolah. Dan waktu saya memberitahu orang tua saya tahu mereka tidak senang saya pergi sekolah. Nah saudara, 1 tahun. Dan waktu itu kami tidak begitu khawatir untuk makan, karena kami memang makan di dewan makan. Tapi kemudian hujung tahun itu saya dipanggil. Wah, kamu punya bayaran ini makin mahal, makin lama makin mahal. Mula-mula itu ada malu juga, ditagi-tagi. Dan terakhir itu saya anggap saja itu slip gaji. Makin lama makin naik. Mulai tahun kedua kami diusir, tidak lagi boleh tinggal di satu bilik. Tapi saya tidak tahu, saya punya iman yang besar. Mari kita tinggal di atas, di apartemen. 2 bilik. Dulu sewa itu bilik 350 dengan elektrik. Nah, oleh karena saya masih beriman, bukan pula menyelesaikan itu hutang, tapi saya minta, kami pergi di apartemen, dia punya sewa 550 ringgit, makan sendiri. Saya ini gila-gila iman saya. Kalau logik, saudara, wah, ini bukan senang, tapi saya memang gila. Iman yang gila. Kemudian lahir anak yang kedua, si Barail. Waktu anak pertama,
Saudara, kami bergumul untuk beli susu. Tiada bantuan daripada keluarga, tiada bantuan daripada gereja, tiada bantuan daripada siapa-siapa. Kamu tahu, saya pergi jual babi hutan di Brunei untuk beli susu anak. Tiada bantuan apa-apa. Kami pergi kutip kangkung-kangkung yang ada di longkang. Kami pergi mencela ikan, bukan saya saja. Ada beberapa kawan-kawan saya yang nasib yang sama. Nah saudara, sampai satu masa kami harus tapau nasi lebihan orang, disimpan dalam icebox, digoreng untuk kami makan. Saya masih ingat, itu bulan 9. Kamu tahu ada anak kecil, 2 anak, 1 anak yang masih kecil, susu tidak ada. Tiada bantuan siapa-siapa, dan saya bukan mulut saya percaya Tuhan. Saya ingat presiden punya cakap, pergi dengan iman. Nah saudara, ada juga kawan-kawan yang datang, kadang-kadang ada keluarga juga datang di rumah, mereka bawa beberapa minyak makan, ajinomoto, lepas itu barangan masakan. Kamu tahu, waktu anak kecil, saya perlu merawat mereka. Istri saya dalam pantang, dia harus minum minuman yang sesuai. Puji Tuhan, ada yang drama kami sup lihing 1 tong. Sampai saya punya bapak 8 lembak. Wih, kau masih minum? Dia bilang, kau minum juga? Dia terkejut, nampak itu lihing banyak di situ. Karena saya buat sup untuk ayam, untuk kasih minum saya punya istri. Nah saudara, dan pada waktu saya diminta bersaksi, tiba-tiba saya teringat, gas kami tidak pernah kami tukar. Kamu tahu, masak air untuk minum, masak air untuk kasih mandi, kami gunakan gas. Bayangkan 8 bulan tidak pernah tukar gas. Itu mukjizat. 8 bulan. Setiap hari, pagi, tengah hari, malam, selalu guna gas. 8 bulan tidak pernah tukar gas. Tapi ketika saya bersaksi, habis pula itu gas. Saudara, saya boleh katakan, waktu saya melihat apa di belakang saya, dan saya ada hari ini karena iman. Bukan senang untuk kau jalani 2 tahun tiada sponsor. Sehingga waktu saya tahun terakhir, waktu diumumkan penamatan, pada waktu bergambar, saya masih ragu-ragu saya boleh tamat atau tidak. Karena hutang 48.000 yang perlu dibayar. Tapi saya masih beriman. Tuhan, beberapa hari lagi. Sudah gambar semua, tapi ikut aturan, sebelum kau bayar semua, kau tidak boleh tamat. Dan puji Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi. 2-3 hari sebelum kami tamat, tiba-tiba ada bantuan dari STI Pusat, pergi bayar saya punya hutang di STS. Itu beberapa hari sebelum acara penamatan. Nah saudara, saya masih pegang Tuhan menyediakan. Ya. Dan presiden berkata, kau pergi dengan iman, saya melangkah dengan iman yang gila. Tapi yang saya tahu pada waktu itu, saya tidak perlu risau, saya hanya fokus. Dan puji Tuhan, saudara.
Saya paham betul, siapa yang pergi sekolah teologi, bagaimana kita betul-betul mengandalkan iman. Dan ini juga saya kongsikan kepada semua orang yang pergi sekolah teologi, kamu pergi belajar dengan iman. Jangan mengandalkan manusia, tapi iman itu iman yang tahu diri. Beriman tapi kamu tidak menyenangkan Tuhan, kamu sombong rohani, kamu akan diproses oleh Tuhan habis-habisan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya akhiri dengan 3 cabaran. Cabaran yang pertama, maukah engkau membangun pengertian yang benar mengenai Kristus atau mengenai kasih karunia dan salib Kristus sebagai kegenapan tuntutan kitab Taurat? Yang kedua, apakah engkau mengakui dan menjalani hidup bukan lagi diri sendiri, tetapi hidup oleh iman di dalam Kristus yang telah berkorban bagi kita? Yang ketiga, apakah engkau menghargai kasih karunia Allah dan tidak mempersia-siakan pengorbanan itu, yaitu kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bagi manusia? Mari kita tunduk dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu dengan penuh keterbatasan. Terbatas dari kata-kata, ruang dan masa. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkau mampu sempurnakan firman-Mu agar mudah dimengerti, mudah diingati, dan mudah kami lakukan, praktikkan dalam hidup kami. Bahkan kami sadar Tuhan, kami hidup sampai hari ini karena iman. Dan iman inilah yang kami pertahankan. Walaupun mata kami belum melihat, tapi firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun belum melihat. Tapi lewat kehidupan kami, apa yang kami alami setiap hari, itulah bukti bahwa kami beriman pada suatu yang tidak kelihatan. Terima kasih Tuhan karena iman itu akan dibuktikan di dalam kehidupan kami. Lewat tindakan kami, kemauan kami untuk menggenapi kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seperti Abraham dipanggil keluar daripada tempat dan dia taat setia pada perintah Tuhan. Henok pun dibenarkan karena iman. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sudah kami pelajari yang memperagakan, yang menunjukkan, menyaksikan iman mereka. Dan terima kasih karena firman-Mu meneguhkan iman kami pada hari ini. Masa depan kami bersama dengan Kristus dalam kekekalan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi darah dan daging dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih di atas perhatian dan ketaatan, kesetiaan saudara untuk dengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada pemimpin.